Selamat siang, perkenalkan nama saya Roswita Intan Mila, NPM 217100310094. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu materi tentang kajian morfologi. Pengertian morfologi merupakan unsur penting dalam memahami suatu bahasa sebagai alat komunikasi. Oleh karena itu, kajian terhadap bahasa dapat difokuskan pada kata dan proses pembentuknya. Cabang linguistik yang mempelajari kata dan pembentuknya disebut morfologi. Menurut Tramlan, tahun 1985 mengatakan bahwa morfologi merupakan salah satu cabang linguistik yang mempelajari atau mengkaji atau menilai seluk-beluk bentuk bahasa serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap kelas kata dan makna kata. Atau dengan kata lain, bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Morfologi berkaitan dengan kajian dan pembentukan kata melalui proses penggabungan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Menurut Krida Laksana pada tahun 1996 mengatakan bahwa morfologi dipandang sebagai substem yang berupa proses yang mengolah leksem menjadi kata. Dalam pengertian ini, leksem sebagai suatu leksikal, sedangkan kata sebagai satuan gramatikal. Berdasarkan penelitian di atas, dapat dikatakan bahwa kajian terkecil dari morfologi adalah morfem dan kajian terbesar adalah kata. Morfem dan kata morf adalah satuan bentuk terkecil yang sudah mempunyai arti. Pada hakikatnya, morf adalah deretan fonem. Karena itu, morf kita tuliskan secara fonimis. Dalam bahasa Indonesia kita jumpai kata seperti rumah, berumah, rumah-rumah, di rumah, dan sebagainya. Contoh lain, morfem ber yang terdiri dari morfem ber pada kata berjalan, morf b pada kata bekerja, morf bel pada kata belajar. Morf ber, b, dan bel ketiganya merupakan alomorf morfem yang bermorfem. Morfem adalah bentuk yang paling kecil yang mempunyai arti yang terdapat dalam pembentukan kata dari setiap bahasa. Sebuah morfem dapat terbentuk dari satu atau dua bunyi atau beberapa bunyi yang mempunyai sebuah unit yang bermakna. Sebuah morfem merupakan segmen terkecil dari bahasa yang harus memenuhi kriteria. Yang pertama, sebuah morfem adalah sebuah kata atau bagian dari kata yang mempunyai arti. 2. Sebagai morfem tidak dapat dipisahkan ke dalam bentuk yang lebih kecil tanpa mengubah artinya. 3. Morfem dapat muncul pada lingkungan verbal tertentu dengan arti yang tetap. Kata memperbesar misalnya dapat dipilah sebagai berikut. Perbesar. Jika satuan besar dipilah lagi, maka B dan SAR masing-masing tidak mempunyai makna. Berdasarkan pentingnya morfem dalam berkomunikasi dengan morfem lain, dapat diklasifikasikan menjadi morfem dasar dan morfem imbuhan. Pada setiap kombinasi morfem dasar itu selalu ada karena memang menjadi dasar bentukan yang lebih besar daripada morfem dasar itu sendiri. Tetapi morfem imbuhan tidak selalu harus ada dalam kombinasi.
Tidak pernah ada suatu bentuk yang hanya terdiri dari atas kombinasi dari morfem-morfem imbuhan saja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat siang.